Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Musdalifah, NIM 2102008, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Untuk video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kebudayaan Melayu dalam Bertani dan Berkebun yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan tradisional masyarakat Melayu tentang pengolahan serta pengawetan hasil bertani dan berkebun yang akan saya sampaikan dalam video berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digunakan untuk menjaga ketahanan hasil pertanian dan perkebunan agar dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Ada pun beberapa pengolahan dan pengawetannya. Yang pertama, pengeringan padi, di mana setelah padi dipanen, kemudian padi dijemur di bawah sinar matahari untuk mengeringkannya. Ini merupakan salah satu gambar untuk pengeringan padi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Menggunakan sinar matahari yang kering, padi ditumbuk menggunakan lesung untuk memisahkan biji dari kulitnya atau sekam untuk menghasilkan beras yang diinginkan. Lalu setelah ditumbuk, beras ditampi untuk memisahkan kotoran dan sisa sekam sehingga menghasilkan beras yang bersih, lalu disimpan di dalam bakul. Ini contoh untuk gambar dari tampi. Lalu untuk membuat tepung beras sendiri, beras yang sudah bersih direndam hingga lembut, lalu ditumbuk menggunakan lesung hingga menjadi tepung halus. Biasanya masyarakat Melayu menggunakan tepung ini untuk membuat salah satunya itu buah melako. Dalam bahasa Indonesia itu buah melaka dan juga melako petani. Selanjutnya untuk pengeringan asam kandis. Asam kandis atau bahasa Indonesianya itu asam lugur yang memiliki rasa asam khas yang digunakan dalam berbagai hidangan masyarakat Melayu seperti gulai, sambal, dan sop. Lalu untuk pengeringan asam kandis ini sendiri menggunakan cahaya matahari juga dengan menjemur selama 1 minggu atau hingga asam ini kering. Di mana penggunaan pengeringan asam kandis ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan mempermudah penyimpanan tanpa menggunakan kulkas. Jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Lalu sebagian jagung dimasak untuk dikonsumsi, sementara sebagian lagi disimpan sebagai benih untuk ditanam pada musim berikutnya. Lalu pengasapan ikan. Masyarakat Melayu menyebutnya ikan salai. Itu merupakan metode tradisional yang digunakan untuk mengawetkan ikan dengan pembakaran kayu. Untuk ikan sendiri yang digunakan biasanya ikan selais, ikan juara, dan ikan patin. Untuk metode atau tekniknya itu, setelah ikan dibersihkan, ikan disusun di atas rak atau kawat di dalam tempat pengasapan atau salai dan dibiarkan terpapar oleh asap selama semalaman hingga kering dan beraroma asap. Untuk penyusunannya biasanya ada yang satu di atas
Lalu pengasilan ikan atau ikan asin ini merupakan metode pengawetan ikan menggunakan garam yang direndam seharian. Ikan asin yang sudah kering, terutama yang dijemur, dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa pendingin dan biasanya bertahan beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ini merupakan salah satu contoh pengasilan ikan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Lalu ada petasan ikan. Ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu. Dengan teknik ikan dibersihkan dari sisi insang dan bagian dalamnya. Lalu ikan dilumuri garam secara merata untuk mencegah pembusukan. Lalu ikan yang telah dihasilkan ini dilapisi dengan nasi putih, lalu dibiarkan selama beberapa minggu dalam wadah yang tertutup. Selanjutnya ada tempoyak, di mana fermentasi daging durian yang hampir matang dicampurkan dengan sedikit garam dan didiamkan selama 2 hari di dalam wadah tertutup. Selanjutnya pengolahan sagu, di mana pohon sagu yang sudah tua ditebang kemudian untuk mengeluarkan pati. Air yang tercampur pati dibiarkan mengendap kemudian disaring. Lalu pati yang mengendap dijemur hingga kering dan disimpan untuk digunakan dalam berbagai olahan seperti tepung, yang mana dari pemotongan hingga pembarutan atau pengukulan. Lalu dialiri air, diremas dan kemudian dikeringkan. Yang mana cincau ini merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu pesisir dan terbuat dari udang kecil yang difermentasi. Udang kecil yang kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan pasir dan kotoran. Lalu dicampur dengan garam dan jumlah yang lalu dicampur dengan garam dalam jumlah yang cukup banyak sebagai bahan pengawet alami. Lalu sebagian juga ada yang menambahkan gula untuk mengubahkan rasa. Dan selanjutnya udang yang telah dibumbui kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup seperti botol atau toples kaca dan dibiarkan di tempat sejuk selama beberapa hari hingga proses fermentasi selesai. Biasanya fermentasi ini berlangsung sekitar 3-5 hari. Lalu setelah pengolahan kelapa atau minyak kelapa, dengan proses kelapa tua dipilih karena memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi. Kemudian kelapa dikupas dan dipecahkan, lalu diambil dagingnya. Daging kelapa dicuci untuk menghilangkan kotoran. Lalu daging kelapa diparut atau digiling dan hasil parutannya ini diperas untuk mendapatkan santan. Lalu santan yang diperoleh difermentasi selama beberapa jam hingga terbentuk lapisan krim kental, atau bisa langsung dimasak di atas api yang sedang. Di mana menggunakan metode pemasakan ini santan harus diaduk terus-menerus untuk mencegah gosong. Lalu selama pemanasan santan akan mengalami pemisahan antara minyak dan ampas yang sering disebut dengan gelondong, di mana minyak akan mengapung di atas sementara ampas mengendap di bawah. Untuk minyak kelapa yang dihasilkan kemudian disaring untuk memisahkan